Ratusan hektar tanaman padi di Kecamatan Palas dan Kecamatan Seragi, Lampung Selatan sudah sekitar 10 hari ini terendam banjir. Pemandangan area persawahan berubah menjadi hamparan lautan yang sangat luas. Kamis siang, ketinggian banjir bahkan mencapai sekitar 1 meter dan menenggelamkan seluruh tanaman padi yang umumnya masih berusia sekitar 1 bulan. Salah satunya di Desa Bangunan, Kecamatan Palas, Lampung Selatan. Menurut petani di tempat ini, ada sekitar 60 hektar sawah di desa ini yang sudah ditanami padi terendam banjir. Ditunjuk aja, Pak, ditunjuk. Udah dalam ya, berarti ya? Ya dalam. Banjir yang merendam sawah mereka sebenarnya sempat surut beberapa hari lalu. Namun banjir kembali datang karena intensitas curah hujan yang tinggi. Pupuk sulit ya? Pupuk sulit. Ya kalau banjir dari kemarin itu udah sekitar 10 harian. 10 harian? Ya. Nggak surut-surut? Ya surut. Cuman datang lagi. Seminggu sekali ini, 3 hari, 4 hari sekali ini. Hujan terus udah ya? 3 kali ini banjir. Udah umuran berapa ini padinya? Udah umuran padi setengah bulan, ada yang 10 hari, ada yang seminggu. Kalau sekarang belum bisa ditaksir, karena padinya ujungnya masih melambai-lambai. Tapi udah keluar modal lah ya? Ya pastilah kalau modal. Udah banyak. Berarti kan udah rugi banyak berarti. Iya. Usia padi Bapak punya Bapak udah berapa hari Pak? 20 hari. Udah 20 hari Pak? Iya. Banjir yang melanda ratusan hektar sawah di 2 kecamatan di Lampung Selatan ini disebabkan karena meluapnya air sungai Waisragi yang tidak mampu menampung debit air hujan. Air meluap ke sawah dan sulit surut karena debit air di sungai masih tinggi. Akibat kejadian ini, para petani padi di wilayah ini pun dipastikan merugi karena tanaman padi mereka mati akibat terendam banjir. Hari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Seorang pengemudi motor yang membawa narkoba ditangkap polisi lalu lintas di Jalan Bypass Soekarno-Hatta, Rajabasa, Bandar Lampung pada Kamis sore. Untuk keperluan pendataan, tersangka kemudian menjalani pemeriksaan awal di Pos Lantas Bundaran Tugu Raden Intan, Rajabasa, Bandar Lampung. Tersangka bernama Dwi Nurkolis, warga Kelurahan Sawah Brebes, Bandar Lampung. Penangkapan tersangka bermula saat melakukan pelanggaran lalu lintas. Motor tersangka dihentikan polisi lalu lintas karena melaju melawan arah. Saat diminta menunjukkan SIM dan STNK, tersangka malah kepergok membuang bungkusan kecil dan ternyata adalah sabu-sabu. Diduga melanggar lalu lintas awalnya, ya. Melanggar lalu lintas. Jadi dengan diskresi kepolisian dan penjelian anggota kami di lapangan memberhentikan si pemilik barang tadi, di mana saat mau diperiksa sempat membuang barang bukti ini. Barang buktinya Pak? Ya, barang bukti sementara ada 1 paket sabu yang siap pakai. Ya, siap. Dari pemeriksaan polisi di Pos Lantas, tersangka mengaku berperan sebagai kurir. Sabu-sabu itu diambilnya dari Natar, Lampung Selatan yang akan diantarkan ke seorang pembeli di Bandar Lampung. Mau ke tempat abang saya, Pak. Berapa belinya? 300, Pak, disuruhnya. 300.000. Kamu pakai nggak? Coba tanya, sebelum tes urin pakai kamu? Iya. Jawab, pakai nggak? Kapan terakhir pakai? 5 hari yang lalu, Pak. Ini rencana mau kamu pakai di mana ini? Itu kan pesanan abang saya, Pak. Saya cuma ngasih ini aja, Pak. Pada kasus ini, polisi lalu lintas kemudian membawa tersangka ke Polresta Bandar Lampung. Kasus tersangka akan diserahkan ke unit Satuan Narkoba Polresta Bandar Lampung. Atas perbuatannya tersebut, tersangka terancam 20 tahun penjara. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Ambil apa? Apa ini? Upaya penyelundupan 700 kg daging celeng dari Lampung Selatan tujuan Tangerang melalui Pelabuhan Bakauheni digagalkan polisi. Daging celeng yang dikemas dalam 18 karung itu diangkut dengan mobil minibus dengan plat nomor polisi B2154TZZ. Pengemudi minibus bernama Okta, warga Tangerang, turut ditangkap. Hah? Lupa, ini aja. Iya. Berangannya? Belum. Atas mobilnya? Mobil? Ada lagi?
Dari hasil pemeriksaan polisi, tersangka telah 3 kali menyelundupkan daging celeng dari tempat dan modus yang sama. Untuk mengelabui petugas selama di perjalanan, tersangka menutup daging celeng di dalam karung dengan lembaran plastik. Kampung Bali. Nah, siapa namanya? Bu Siska. Di daerah mana Kampung Bali? Daerah Mayoga. Dikasih upah berapa? Itu bayar 500.000. Hah? 500. Udah sampai ke tempat? Iya. Kamu dikasih bayar untuk 500 di sampai tempat? Barang bukti tersebut diambil dari daerah di wilayah Lampung yang akan dikirim ke wilayah Tangerang. Untuk modusnya seperti apa ini, Ran? Modus yang digunakan dari pengemudi ini, dia memasukkan daging celeng tersebut ke plastik yang berwarna hitam, kemudian dimasukkan kembali ke karung yang berwarna putih sebanyak 18 karung dengan menggunakan kendaraan pribadi. Penyeludupan daging celeng ini terungkap saat kendaraan yang digunakan untuk mengangkutnya terjaring razia rutin polisi di pintu masuk Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Pengiriman daging celeng dianggap ilegal karena tidak disertai kelengkapan berkas perizinan dari instansi terkait. Melalui pengiriman yang ilegal itu, dikhawatirkan daging celeng akan disalahgunakan sebagai daging campuran yang dapat merugikan masyarakat. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Sebanyak 12.000 aparatur sipil negara yang bekerja di pemerintahan Kota Bandar Lampung belum menerima gaji periode bulan Februari ini. Hal ini dikarenakan adanya perubahan sistem pencairan dana alokasi umum atau DAU di Kementerian Keuangan. Jika sebelumnya dana DAU langsung ditransfer secara rutin dari Kementerian Keuangan ke rekening daerah, namun saat ini ada perubahan jemput dana berupa melengkapi syarat berkaitan dengan sistem. Saat pihak Pemda telah melengkapi syarat tersebut, dana baru dikirimkan dari Kementerian Keuangan. Saat ditemui di kantornya pada Kamis siang, Sekretaris Pemkot Bandar Lampung, Badri Tamam, membenarkan terkait belum dibayarkannya gaji seluruh ASN tersebut. Total tunggakan gaji ASN di Pemkot Bandar Lampung pada bulan Februari ini sebanyak 50 miliar rupiah. Gaji ya. Nah terkait dengan ini, maka Bandar Lampung salah satu yang belum memenuhi SOP itu, gitu. Belum memenuhi SOP itu. Ya, karena adanya ketentuan baru dan ini sistemnya by system gitu. Jadi kalau input datanya nggak masuk nggak terproses gitu. Upaya pihak Pemkot Bandar Lampung ini sedang mensinkronisasikan terkait adanya perubahan teknis sistem operasional prosedur pencairan DAU. Pihak Pemkot Bandar Lampung berjanji gaji seluruh ASN akan dibayarkan pada pekan depan sebelum tanggal 10 Februari. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.